Halo, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu ada Christian Eriksen yang mencetak gol pertama di timnas Denmark sejak kolaps 9 bulan yang lalu. Sementara supporter Swiss mengejek Italia yang gagal di playoff Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Yang pertama ada Martin Odegaard yang menjadi sumber informasi Erling Haaland untuk bergabung dengan Real Madrid. Sedangkan Ousmane Dembele diharapkan bisa bertahan di Barcelona. Sejumlah media asal Spanyol menuding Gareth Bale sebagai parasit dan cuma ingin mengeruk uang Real Madrid. Alasannya karena Bale minim kontribusi di skuad El Real. Padahal penyerang asal Wales ini menjadi pemain termahal kedua dalam tim. Pada musim ini Bale baru dimainkan sebanyak 5 pertandingan dan baru mencetak 1 gol. Terkait hal tersebut, Bale pun menanggapinya lewat cuitan di Twitter. Bale bilang kalau media akan memuji pemain yang tampil bagus dan mencaci maki mereka yang saat performanya sedang buruk. Bomber Borussia Dortmund Erling Haaland sering diberitakan akan bergabung ke Real Madrid. Hal ini pun mendapat tanggapan dari rekan setim Haaland di timnas Norwegia yakni Martin Odegaard. Odegaard bilang kalau Haaland mulai menggali informasi tentang skuad Los Blancos. Gak cuma itu, Haaland juga bertanya terkait pengalaman Odegaard selama berseragam El Real. Selain Real Madrid, Haaland juga berpotensi merapat ke klub top Eropa lainnya yakni Manchester City. Ousmane Dembele belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir ditutup musim nanti. Oleh sebab itu, winger asal Prancis ini terancam akan hengkang dari Barcelona. Kepindahan Dembele pun mendapat sorotan dari bek sayap Blaugrana Jordi Alba. Dalam wawancaranya, Alba berharap kalau Dembele mau memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Selain itu, bek asal Spanyol ini juga memuji Dembele yang tampil apik dalam beberapa pertandingan terakhir. Mantan pelatih timnas Spanyol Vicente Del Bosque menyebut kalau Xavi bisa mengikuti kesuksesan dari Pep Guardiola. Masih di Spanyol ada Atletico Madrid yang berpeluang mendatangkan Boubacar Kamara. Sejak dilatih Xavi Hernandez, Barcelona mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hasilnya banyak pihak yang memuji Xavi termasuk mantan pelatih timnas Spanyol yakni Vicente Del Bosque. Del Bosque mengaku terpukau dengan kemampuan Xavi. Selain itu, Del Bosque juga bilang kalau permainan yang diterapkan Xavi cukup efisien untuk mengembangkan para pemain. Del Bosque bahkan sampai menilai kalau Xavi akan meraih kesuksesan seperti Pep Guardiola. Gelandang muda Olimpik Marseille Boubacar Kamara sedang menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa. Alasannya karena Kamara belum memperpanjang kontraknya di Marseille. Sejauh ini sudah ada 3 klub yang berpeluang menjadi pelabuhan baru sang gelandang. Mereka adalah Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Atletico Madrid. Tribal Football mengatakan kalau Atletico Madrid menjadi klub terdepan dalam perburuan Kamara. Skuad Los Rojiblancos disebut akan mendatangkan Kamara pada akhir musim nanti. Mantan gelandang Chelsea Emmanuel Petit memberikan komentar menjelang babak perempat final Liga Champions melawan Real Madrid. Petit memprediksi kalau skuad The Blues mampu menyingkirkan skuad El Real. Sebelumnya Petit sudah menyaksikan 2 pertandingan El Real. Petit mengatakan dalam 2 pertandingan tersebut skuad asuhan Carlo Ancelotti berada di bawah tekanan. Dan selain itu mereka juga dianggap kurang efektif dalam menyerang. David Moyes menyebut kalau Manchester United kesulitan untuk mencari suksesor Sir Alex Ferguson. Di klub Inggris lainnya ada Chelsea yang menyisakan 4 calon pembeli saja. David Moyes membeberkan kekurangan MU sejak kepergian Sir Alex Ferguson. Moyes menyebut kalau setan merah sulit menemukan pengganti Ferguson. Alasannya sejak ditinggal oleh Ferguson, setan merah seakan kehilangan ritme permainan. Padahal sejak ditinggal Ferguson, The Red Devil merekrut sejumlah pelatih beken termasuk Moyes itu sendiri. Tetapi sayang mereka gagal mengikuti kesuksesan pelatih legendaris asal Skotlandia tersebut. Masa depan Chelsea masih menjadi sorotan dari sejumlah media. Kabarnya Rain Group sudah menyeleksi sejumlah calon pembeli dan tinggal menyisakan 4 kandidat saja. Kandidat pertama ada Ricketts Family yang kini memegang tim baseball Amerika Serikat yakni Chicago Cubs. Berikutnya ada pengusaha asal Amerika Serikat yakni Stephen Pagliuca. Selanjutnya ada Todd Boehly dan terakhir 2 miliarder Amerika Serikat bernama Josh Harris serta David Blitzer. Liverpool dikabarkan akan meluncurkan token digital NFT yang diberi nama LFC Heroes Club.
Mereka merilis NFT tersebut setelah melakukan riset pasar dengan para supporter The Reds. Selain itu, Liverpool juga akan menggandeng sponsor kit asal Amerika Serikat yakni Nike. Rencananya NFT tersebut akan mulai dijual tanggal 30 Maret mendatang. Nantinya hasil penjualan NFT itu akan disumbangkan ke Yayasan Amal Liverpool untuk membantu program pendidikan dan kebutuhan disabilitas. Next, pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte tertarik untuk mendatangkan Paul Pogba. Ngomong-ngomong soal Tottenham, Harry Kane juga tampil gacor dan merasa cocok dengan Antonio Conte. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte dikabarkan tertarik untuk merekrut Paul Pogba. Sampai saat ini Pogba belum memperpanjang kontraknya di skuad Setan Merah. Kontrak Pogba di Old Trafford sendiri akan berakhir di tutup musim nanti. Rumor kepindahan Pogba ke Tottenham ini menarik perhatian mantan bek Chelsea yakni Jason Candi. Candi bilang kalau Conte terus memantau situasi Pogba. Candi juga bilang kalau Pogba nggak bisa bergabung dengan klub top seperti Liverpool, Manchester City, dan Chelsea yang dianggap nggak cocok. Pada awal musim lalu, Harry Kane tampil tumpul di lini penyerangan Tottenham Hotspur. Akan tetapi sejak kedatangan Antonio Conte, Kane kembali menemukan ketajamannya. Hal ini terbukti di mana Kane sukses membukukan 15 gol dari 27 pertandingan di berbagai kompetisi. Oleh sebab itu, bomber timnas Inggris ini mengaku nyaman dengan metode latihan Conte. Kane juga mengaku mempelajari banyak ilmu baru bersama pelatih asal Italia tersebut. Manajer Arema FC Ali Rifki mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya karena Ali Rifki gagal membawa skuad Singoedan menjuarai Liga 1 musim ini. Setelah ditinggal Ali Rifki, banyak yang mengaitkan posisi tersebut dengan mantan sekjen PSSI Ratu Tisha. Menanggapi hal tersebut, Arema FC pun angkat bicara. Media officer Arema Sudarmaji menyebut kalau rumor tersebut merupakan hal yang sangat wajar. Menurutnya rumor itu menjadi sudut pandang tersendiri dan akan menjadi pertimbangan manajemen klub. Selanjutnya ada Tokyo Verdy yang ketagihan merekrut pemain Indonesia dan akan melakukan kunjungan setelah Piala Dunia. Di kabar tanah air lainnya ada Borneo FC yang mengakhiri kerjasama dengan Fahri Husaini. Setelah Pratama Arhan, Tokyo Verdy seakan ketagihan merekrut pemain Indonesia. Kabarnya Direktur Tokyo Verdy, Atsuhiko Ejiri berencana mengirimkan perwakilan ke Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memantau pemain-pemain tanah air lainnya yang bisa diboyong ke Jepang. Menurut Ejiri, banyak pemain Indonesia yang berbakat. Ejiri berencana melakukan kunjungan ke Indonesia setelah perhelatan Piala Dunia 2022. Gak sendirian, nantinya Ejiri akan ditemani oleh tim pencari bakat dan analisis data pemain. Setelah kalah atas Madura United kemarin, Borneo FC mengakhiri kerjasama dengan sang pelatih Fahri Husaini. Hal ini dikonfirmasi oleh Chief Operating Officer Ponario Astaman. Ponario mengucapkan terima kasih atas jasa yang sudah diberikan Fahri Husaini untuk Borneo FC. Kini skuad Persut Eta menunjuk Ahmad Amiruddin sebagai pelatih sementara. Selain itu, Borneo FC berharap bisa meraih kemenangan di laga terakhir Liga 1 menghadapi Persebaya Surabaya. Marcos Alonso terancam hengkang dari Chelsea pada musim depan. Kabarnya bek berusia 31 tahun ini berniat untuk kembali merumput ke La Liga. Kabar ini Alonso sampaikan dalam wawancara bersama media Spanyol yakni AS. Saat itu Alonso bilang kalau masa depannya di Chelsea masih belum jelas. Sejauh ini sudah ada 2 klub La Liga yang berminat menampung Alonso yakni Barcelona dan Atletico Madrid. Selain itu Alonso juga berpeluang kembali merapat ke Real Madrid. Barcelona dikabarkan tertarik untuk merekrut bomber PSG Kylian Mbappe. Blaugrana ingin mendatangkan Mbappe sebagai alternatif seandainya gagal mendapatkan Erling Haaland. Tetapi walaupun begitu, kabar ini dibantah oleh jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut kalau Mbappe masih memprioritaskan Real Madrid sebagai pelabuhan barunya. Selain itu, Mbappe juga masih berpeluang untuk bertahan di skuad Les Parisiens. Kiper PSG Keylor Navas melakukan aksi mulia dengan menampung 30 pengungsi perang Rusia-Ukraina. Selain itu ada laga amal yang mempertemukan Barcelona Legend dengan Liverpool Legend. Kiper Paris Saint-Germain Keylor Navas melakukan aksi mulia. Navas menjadikan rumahnya sebagai tempat penampungan 30 pengungsi korban perang Ukraina. Mantan kiper Real Madrid ini dikabarkan membeli 30 tempat tidur untuk para pengungsi.
30 tempat tidur itu nafas letakkan di ruangan yang sebelumnya menjadi home theater. Aksi mulia ini juga ditemani oleh sang istri yang membantu menyiapkan makanan dan pakaian. Barcelona Legend bertanding melawan Liverpool Legend pada laga amal. Pertandingan ini dimenangkan Barcelona Legend dengan skor tipis 1-2. Liverpool Legend sejatinya unggul cepat lewat penalti Steven Gerrard pada menit ke-13. 2 menit sebelum turun minum, Barcelona menyamakan kedudukan lewat Giovanni. Lalu di babak kedua, Barcelona justru berbalik unggul setelah Rivaldo mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2-1 pun bertahan sampai peluit panjang pertandingan. Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan pada laga uji coba melawan Swiss. Pada laga ini, skuad The Three Lions comeback dengan skor tipis 2-1. Timnas Inggris sejatinya tertinggal lebih dulu lewat gol Bril Embolo pada menit ke-22. Beruntung Lucia mampu menyamakan kedudukan pada tambahan waktu babak pertama. Lalu di babak kedua, Harry Kane berhasil menjadi aktor kemenangan dengan mencetak gol pada menit ke-78. Sebagai informasi, Inggris tampil produktif dengan mencetak 17 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya. Supporter Timnas Swiss mengajak Timnas Italia pada pertandingan uji coba melawan Timnas Inggris. Sementara Harry Kane mencetak 49 gol dan menjadi top skor kedua Timnas Inggris sepanjang sejarah. Pada laga uji coba Timnas Inggris kontra Swiss terdapat momen yang gak biasa. Saat itu para pendukung Timnas Swiss terlihat mengejek Timnas Italia. Para supporter tersebut membentangkan spanduk yang berisikan ejekan. Dalam spanduknya tertulis kalau Timnas Italia berhasil melaju ke Piala Dunia Qatar 2022. Akan tetapi pada tulisan di bawahnya mereka menulis kalau negara yang dimaksud adalah Swiss. Tambahan 1 gol di laga uji coba melawan Swiss menjadikan Harry Kane sebagai top skor kedua Timnas Inggris sepanjang sejarah. Dilansir dari BR Football, Kane sudah mencetak 49 gol dari 67 caps. Bomber Tottenham Hotspur ini menyamai pencapaian Sir Bobby Charlton yang mencetak 49 gol dari 106 caps. Gak cuma itu, Kane juga berpeluang menyalip torehan dari Wayne Rooney. Sampai saat ini Rooney masih menjadi top skor Timnas Inggris dengan menorehkan 53 gol dari 120 caps. Timnas Irlandia menjamu Belgia pada laga uji coba Jeddah Internasional. Bertanding di Aviva Stadium, pertandingan ini pun berakhir imbang dengan skor 2-2. Belgia mampu unggul cepat setelah Michy Batshuayi mencetak gol pada menit ke-12. Berikutnya Irlandia mampu menyamakan kedudukan lewat Chidozie Ogbene di menit ke-35. Lalu di babak kedua Belgia kembali unggul setelah Hans Vanaken mencetak gol di menit ke-58. Sayang jelang waktu berakhir Irlandia berhasil menyamakan kedudukan lewat Alan Brownie. Christian Eriksen kembali merumput bersama Timnas Denmark pada laga persahabatan melawan Timnas Belanda. Saat itu Eriksen diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-47. Nggak disangka baru 2 menit merumput Eriksen sudah menjebol gawang skuad Oranje yang dikawal oleh Mark Flekken. Gol ini juga menjadi gol pertama Eriksen di Timnas Denmark sejak kolaps 9 bulan lalu. Sayang tambahan 1 gol Eriksen ini gagal menyelamatkan Timnas Denmark dari kekalahan. Saat itu Timnas Denmark harus mengakui keunggulan Belanda dengan skor 4-2. Timnas Spanyol menjamu Albania pada laga uji coba Jeddah Internasional. Bertanding di Cornellà Stadium, skuad La Furia Roja mampu mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Babak pertama berjalan alot di mana kedua tim gagal mencetak gol. Spanyol baru memecahkan kebuntuan pada menit ke-75 lewat gol dari Ferran Torres. 10 menit berikutnya Mirto Uzuni mampu menyamakan kedudukan. Beruntung Dani Olmo mampu mencetak gol penutup sekaligus kemenangan bagi skuad La Furia Roja. Sebagai informasi saja, Ferran sudah mencetak 5 gol dalam 5 laga terakhir bersama timnas Spanyol. Guys, kita baca di komentar, ini dari Hendra Suryani. Lebih pilih Arsenal atau Borneo? Aku pilih Borneo lah guys, soalnya klubnya itu ada di kota aku. Kalau kalian dari kota mana guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.